Bunga kadang kike kuah selamat si tamu mali si lupa tong padina. Lako kita masulah nasang tu serampun lantaran kap kamarusenan bongito temo. Nagua toraya. Ladi kuda keraka langit, ladi manangai raka. Kenapa patui lengki, kena sangga sinesaki. Talang turanan na kuang, au bela-belaran na. Mintu na sambolangi, narande tanah kaluan. Pada hari Minggu sekitar pukul 21.30, Indo Batu Siuluk di Kaboroy. Katuan ini kudukna ritang panang penanna. Malemong tampe tondokna umpokoi panuanna. Naong limo tatumampana langan inan kapelayawan. Lana papakan ni kaduan marendeng kamarampasan masalah. Malam ini adalah malam tirakatan yang ketiga sehubungan dengan terpanggilnya almarhumah Ibu Christina Loloada. Kita hadir bersama-sama di pelataran duka ini untuk memohonkan rahmat pengampunan dosa agar perjalanannya menuju ke rumah Bapa diterangi Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita memasuki acara yang kedua, pembacaan riwayat hidup almarhumah yang akan disampaikan oleh Bapak Yakobus Ada, adik kandung dari almarhumah. Kepada Bapak dipersilakan dengan hormat. Riwayat hidup dari almarhumah ini. Yang terhormat Bapak Pastor, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini, izinkanlah saya untuk membacakan secara singkat riwayat hidup dari almarhumah ini. Yang pertama dari pendidikannya, bahwa dia adalah tamat dari PGA, pendidikan sekolah guru. Kemudian dia melanjutkan ke D2 tingkat D2, yaitu IP, Institut Pastoran Indonesia. Dan pada tahun 1977 dia diangkat menjadi guru agama Katolik, dan pada waktu itu ditempatkan di daerah transmigrasi Bonbone, yang nama daerah sekolahnya itu ada di Sukadame, di daerah Bonbone. Nah, waktu itu selama dia di sana itu dia bisa dengan keluarga, karena keluarga ada di Toraja, yaitu suaminya ada bertugas di rumah sakit Paku dan anaknya tinggal di Toraja dengan neneknya waktu itu. Nah, dia di sana itu sendiri di sana di Sukadamai. Akhirnya pada tahun 1982 kakak saya waktu yang sekarang Monsinyur itu, dia waktu itu masih pastor, dia sekolah di Eropa, di Jerman, mengambil dokter, dan saat itu dia karena almarhumah ini ingin ditempatkan di Toraja, karena tidak bisa, akhirnya kan Monsinyur itu berkirim surat ke Bupati Tanah Toraja pada saat itu adalah YK Andi Lolo tahun 1982, dengan alasan bahwa keluarga almarhumah ini tinggal di Toraja dengan orang tua juga tidak ada, ini sudah tua, sehingga mungkin pertimbangan Bapak Bupati waktu itu, dan pada tahun 1988 akhirnya mendapat mutasi dan dipindahkan ke Tanah Toraja, dan persis ditempatkan di sekolah yang dia tempat sekolah di waktu di SD, yaitu SD Salu 2 Lokio. Beberapa tahun di situ di SD Salu 2, kemudian dipindahkan ke SD Bebo, masih tetangga juga itu, di cuma menyeberang sungai. Kemudian dari SD Bebo pindah lagi ke SD Salu 2 itu, kembali lagi ke SD Salu 2 sampai pensiun tahun 2011. Nah, selama itu dia bertugas sana, dia merawat orang tua kami, ibu kami yang tinggal sendiri di kampung. Nah, saya itu
itu dia aktif juga sebagai guru sekolah minggu di stasi kami, stasi Rantai Durian. Sampai 2018 itu kemarin itu bulan Juli itu sampai saya pulang ke Teraja itu masih segar, masih ini tidak ada tanda-tanda pulang kembali ke Jakarta. Baru saya dengar bahwa pertengahan Juli dia sakit, dia baru mulai merasa sakit, namun tidak mau ke rumah sakit, tapi karena dua adiknya yang bersama saya di kampung yaitu Yuliana Ada dan Marinus Ada mendesak untuk dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Diperiksa dari hasil pemeriksaan di paku ada indikasi bahwa ada penyakit yang sudah ini ada semacam tumor. Akhirnya saya sampai waktu itu saya sudah menyerang ke anaknya di sini Asi, saya bilang lebih baik kau jangan ambil nomor di kampung, bawa ke Makassar supaya dicek lebih lanjut supaya kita lebih tahu pastinya kira-kira penyakit apa. Akhirnya akhir bulan Juli anaknya ambil ke kampung, dibawa ke Makassar, dicek lagi di Makassar dan memang positif sudah ini apa yang ditemukan di rumah sakit Paku adalah itu. Kemudian 3 minggu yang lalu, persisnya tanggal 2 sampai tanggal 4 itu persis saya ada tugas di Makassar. Jadi setiap 3 hari itu selama itu saya datang sini. Pertama saya datang, saya bertemu di ruang tengah ini, saya salamin. Tapi kok dia begini, saya bilang, tak ambil tandai. Baru saya kaget bahwa ini kakak saya ini betul sakit. Rumah sakit dari Gerak Selina. Tanggalnya diperiksa, ini rencana operasi tanggal 11 hari Sabtu, tapi karena hasil pemeriksaan HB-nya turun sekali, akhirnya tidak bisa dioperasi tanggal hari Sabtu, tapi harus ditransfusi darah. Transfusi darah paling tidak katanya 3 kantong. Akhirnya ada suaminya Asi yang ke kami, jadi golongan darah O, dan dia cuma dapat 2 kantong. Persediaan 2 kantong. Sementara kekurangannya caranya kan saya sampaikan kepada ini bahwa ya mungkin coba dicek keluarga siapa yang golongan darah, mungkin bisa menyumbangkan darahnya. Ada berapa keluarga yang bersiap. Tapi dari 2 kantong itu di transfusi, akhirnya hal sudah baik. Akhirnya pada tanggal 14 hari Selasa dioperasi. Dan selama operasi itu ini sudah mulai sadar. Tapi hari Jumat itu saya pas tanggal 17 Agustus itu saya pulang pacaran di Jakarta. Kira-kira jam 8 atau jam 9 saya ditelepon sama suaminya Asi. Dia ngomong, "Kak, ini Om, Mama ini sudah tensinya semakin menurun saya dengar itu jantungnya sudah ini." Saya bilang, ya oke, sabar, harus kita mendukung dalam doa. Dan apa yang saya lakukan pada saat itu, saya langsung menghubungi saudara-saudara saya. Pertama Mak Aglen, dia ini kan persis juga di sini. Kemudian saya hubungi saya di kampung dan kakak saya, Mak Arian. Tapi langsung dia ini menangis itu jadi saya sampaikan ini supaya kita berdoa untuk mendukung itu, menguatkan dia supaya dia kuat. Mudah-mudahan dia dapat bantuan dari Tuhan, mujizat Tuhan, dia sembuh. Baru dia ini kemudian saya telepon Pak Devi persis juga waktu itu dia di rumah kami di Yampan menjaga ibu. Karena Mak Rian kebetulan juga dia sakit, jadi tidak sempat dia masuk ke dalam. Setelah Pak Rian, Pak Devi untuk minta itu. Kemudian kakak saya Nabila saya telepon, Rosalina kanan ada, tapi tidak menyambung. Ini saya terakhir saya telepon ke Monsinyur. Saya bilang mau ini saudara kita itu selain langsung dia jawab bahwa ini saya sudah dikapelin sementara berdoa. Mari kita satukan doa kita untuk mendukung. Mudah-mudahan dia mendapat mujizat dari Tuhan sehingga bisa sembuh dari penyakitnya. Setelah itu saya telepon lagi ke kakak saya di Nabire, baru dia nyambung.
kalau saya ngomong langsung dia menangis. Waduh, saya ini nggak bisa lagi ngomong, hanya anaknya dia bilang tutup saja Om, nanti saya yang sampaikan. Jadi sampai di situ saya mulai berdoa lagi. Nah jam 12 itu saya WA ke anaknya, saya bilang bagaimana kondisi mama, tapi tidak ada jawaban. Kira-kira jam 2 kira-kira di Jakarta saya buka WA, sudah ada WA dari Epi, anaknya bahwa puji syukur tensi mama sudah naik dari 106-110. Ini saya pada saat itu saya bersyukur bahwa doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi sore itu dia bilang bahwa dia panas, demamnya tinggi dan tekanan darahnya lagi turun. Mulai saat itu sampai besoknya lagi hari Sabtu dapat minyak suci dari pastor karena sudah mulai tidak sadar. Sampai saya ditelepon sama istri saya, Mak Ica, dia bilang, Pak, lebih baik pulang saja, ini ambil tiket saja ini. Saya bingung, tambah kalah hati saya kalau darinya saya tidak bisa ini kan, karena saya hari Sabtu saya berangkat ke sana, hari Minggu saya balik lagi, jadi saya ambil kesimpulan lebih baik saya ini dulu. Nah, besoknya hari Minggu pagi-pagi katanya masih sambut, masih saya ini dapat sambut dari ini pastor ini ya, jam itu sudah mulai ini tidak sadarkan diri. Dan kemudian malamnya itu saya ditelepon lagi di istri saya Mak Ica bahwa kakak sudah tidak sanggup lagi, kita pasrah saja ya, mungkin gitulah ini itu sana ya, oke kan, tapi kan tetap berdoa untuk jam 10 Jakarta baru Mak Ica telepon bahwa kakak sudah pergi. Nah, itu saya tidak bisa ini lagi buat apa, saya tidak bisa tidur. Dan itu sampai hari Senin itu saya ini langsung urus surat izin berangkat ke sana tengah malam sampai di sini. Sumber segala harapan melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dan sepengharapan dalam Yesus Kristus, pada malam tirakatan
yang ketiga ini, kita memberi penghormatan kepada saudara kita, Ibu kekasih almarhumah Ibu Christina Lolo Ada, yang 3 hari lalu telah dipanggil oleh Sang Penciptanya. Ibu Christina Lolo Ada diterima dalam kemuliaan abadi di surga. Kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami yang maha bijaksana, Engkau menetapkan batas hidup bagi setiap orang dan menentukan saat kematian kami. Tetapi barang siapa meninggal dalam kepercayaan kepada Putramu akan dibangkitkan untuk kehidupan abadi. Ya Bapa, kami merasa sedih atas kepergian saudari kami, Ibu Christina Lolo Ada. Maka hiburlah keluargamu ini, terimalah hambamu ke dalam kemuliaan kekal, dan teguhkanlah iman kami semua akan Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan Allah bersabda kepada kita. Surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, kami tahu jika kemah kediaman kami di bumi ini dibongkar, kami akan memperoleh suatu bangunan dari Allah yang bukan buatan tangan manusia, yakni kediaman yang kekal di surga. Oleh sebab itu, kami senantiasa tabah, meskipun sadar bahwa kami masih jauh dari Tuhan selagi kami hidup dalam tubuh ini. Kami hidup berdasarkan iman dan bukan berdasarkan penglihatan. Kami tabah hati dan lebih suka beralih dari tubuh ini dan menetap pada Tuhan. Sebab itu, entah terpisah dari tubuh, entah di dalam tubuh, kami selalu berusaha menyenangkan Tuhan. Karena kita sekalian harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang menerima segedar apa yang telah dilakukannya dalam tubuh, yang baik atau yang buruk. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Di tepi
sungai Babel. Di sanalah kita duduk sambil menangis, apabila kita mengingat-ingat Sion. Pada pohon-pohon ganda rusak di tempat itu, kita gantungkan kecapi kita. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kutolak." Semuanya itu ada dalam benak kita, ada di dalam hati kita. Dan sering kita membayangkannya bagaimana kematian terjadi pada diri kita masing-masing. Setelah sekian lama kita lalu lalang di dalam kehidupan dunia ini dengan begitu banyak sahabat, dengan begitu banyak saudara, dengan begitu banyak urusan-urusan kehidupan yang begitu kompleks, penuh tantangan, tetapi rasanya sebuah fakta yang tak terelakkan lagi tentang kematian menjadi hal yang terakhir yang ingin kita renungkan di dalam kehidupan kita. Cepat atau lambat, tinggal waktu yang terus berjalan sampai pada keputusan Tuhan. Melampaui rasa duka yang mendalam. Saudara-saudara yang terkasih, gereja mengajak kita untuk memandang kematian justru sebagai sebuah awal dari bentuk kehidupan yang baru, sebuah peralihan kondisi situasi manusia yang menjadi sarana yang paling indah, sebuah ilustrasi. Dikisahkan seekor anak anjing yang kecil dipelihara oleh sang tuan. Sang tuan ini yang mempunyai anjing peliharaan jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Sang kerabat ini
Dan anjing itu lari dan berhenti pada sebuah kamar, pintu yang tertutup. Sakrabat ini bingung kenapa anjing itu pergi ke kamar yang tertutup itu, sementara sang kerabat ini tahu bahwa Tuhan sang anjing itu ada di kamar sebelah, bukan di kamar itu. Ternyata beberapa hari sebelumnya sang tuan ini dipindahkan ke kamar sebelah, di mana anjing itu dia yakin bahwa sang tuannya ada di dalam. Dia terus menerus menggonggong dan menggaruk pintu, menggoyang-goyangkan ekornya. Dia ingin berjumpa dengan sang tuannya yang ada di dalam itu. Dia tidak peduli lagi apa yang akan terjadi. Yang dia tahu bahwa di dalam kamar itu ada sang tuannya. Beberapa saat kemudian pintu dibuka. Lalu anak anjing itu melompat ke atas pangkuan sang tuannya. Tidak pernah berpikir akan ada bahaya, akan ada ancaman, akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam kamar itu. Yang dia pikir hanya ada tuannya di dalam. Antusiasme dan sukacita seekor anjing kecil itu mewakili sikap manusia menghadapi kematian dalam terang iman. Dalam terang iman, si anjing dengan antusias mencoba untuk masuk ke dalam ruangan yang sama sekali tak pernah diketahuinya. Bahkan dia tak bisa tahu apa yang terjadi di dalam. Ia tidak peduli, karena yang paling penting adalah ia tahu siapa yang berada di balik pintu yang tertutup itu, yang telah mengenal kasih karunia Allah Bapa dan telah diselamatkan oleh kasih setia Tuhan, sehingga misteri itu tidak pernah menakutkan, tidak pernah menggelisahkan, tidak pernah merasa sendiri. Benarlah kata-kata Yesus, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan inilah yang tegaskan di dalam bacaan kita pada malam hari ini. Bacaan Injil tadi dikatakan, semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kutolak. Tidak akan kutolak. Seekor anjing tidak pernah ditolak oleh Tuhan ketika dia begitu sayang. Itu baru seekor anjing, apalagi manusia lebih daripada itu. Tidak pernah akan kutolak. Bahkan dikatakan selanjutnya, ia menghendaki agar dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku tidak ada yang hilang, tidak ditolak dan tidak pernah hilang, tidak pernah dibuang. Maka yakinlah bahwa Ibu Christina Loloada adalah orang yang sangat dicintai. Dia diterima. Karena apa? Karena dia telah menyenangkan Tuhan. Bacaan pertama tadi. Sebab itu entah terpisah dari tubuh, entah di dalam tubuh, kami selalu berusaha menyenangkan Tuhan. Entah di dalam tubuh, entah terpisah dari tubuh, kami berusaha menyenangkan Tuhan. Di dalam persiaran hidup ini,
hidupnya di dunia ini. Dan untuk itulah apa yang dibuat oleh Ibu Christina Lolo Ada, mendapatkan jalannya dalam pelukan kasih Tuhan. Dia adalah manusia ciptaan yang paling indah, yang ditempatkan di tempat yang paling terhormat, karena ciptaan yang paling indah. Ibarat sang pencipta menciptakan sebuah hasil karya cipta yang tidak pernah akan dibuang, tidak pernah akan hilang, tetapi akan terpampang dalam lemari kaca yang sangat indah. Itulah kerajaan Allah, dan itu dirasakan oleh Ibu Christina Lolo Ada. Maka saudara-saudara yang terkasih, semoga kehidupan kita juga di dunia ini, kehidupan yang sungguh mau menyenangkan Tuhan melalui cara-cara hidup kita yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita mau konsisten dengan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, dan untuk itulah harus menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita resapkan sabda Tuhan ini. Semoga demikian. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menyatakan iman kepercayaan kita. Dan karena Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari Dia akan datang menentukan hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Marilah kita berdoa untuk saudari kita, Ibu kekasih, Ibu Christina Lolo Ada, yang telah meninggal. Dalam pembaptisan ia sudah menerima benih hidup kekal. Semoga ia digabungkan dalam persekutuan para kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa agar saudari kita pada hari kiamat dibangkitkan dengan belia, sebab ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan abadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa juga untuk sanak saudara, kaum keluarga, dan para penderma kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua menerima dari Tuhan ganjaran yang berlimpah. Marilah kita mohon, marilah kita berdoa untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari dengan cahaya cinta kasih Tuhan. Marilah kita mohon, juga kita berdoa secara khusus untuk proses keberangkatan dari tempat ini menuju ke kampung halaman di Toraja. Semoga kiranya Tuhan senantiasa tetap mendampingi, melindungi perjalanan jenazah Ibu Christina Lolo Ada
bersama dengan kaum keluarga yang mengiringi menuju ke kampung halaman. Semoga tiba dengan aman dan selamat, dan selanjutnya dapat melanjutkan prosesi sampai pada pemakamannya nanti. Marilah kita mohon